Tuhan, kita mau mulai ibadah lansia seperti biasanya seminggu sekali. Saat ini kita mau memulai ibadah untuk pelayan firman-Nya Ibu Pendeta Yosefin Ibu Tadewi. Pemusiknya seperti biasa dengan setia Ibu Elvi, kemudian singernya Ibu Pendeta Tini, dan WL-nya saya sendiri. Puji Tuhan, kita mau masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mempersilakan Om Opa untuk saat teduh sejenak. Kita mau masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Om Opa, kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu yang berkata Sungai Sukacitamu. Dengan bersemangat kita angkat pujian ini. Berkati juga Om Opa yang berada di kediaman masing-masing Tuhan, yang mengikuti ibadah ini juga Tuhan. Kau berkati juga pelayan firman dan petugasnya juga Tuhan, dan Kau yang sertai kami selalu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau angkat lagi satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan besar, anugerah Tuhan melimpahi kita sekalian. Kita mau angkat lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Berdiri menghadap
pujian kita kepada Tuhan. Saat ini pun kita mau angkat lagi satu pujian dengan mengatakan kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau iringi Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah mendengar dan mengiringi dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Pelayan firmannya oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Kita mau angkat lagi pujian, ku mau iring Tuhan. Shalom Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam ibadah lansia pada hari ini. Mari kita persiapkan diri di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami terus dimampukan dalam kesehatan, kekuatan, dan sukacita untuk terus dapat mengikuti peribadahan lansia dari minggu ke minggu. Terima kasih Tuhan, berkat pertolongan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mau menyerahkan diri, hati, dan pikiran kami agar firman yang kami dengar pada hari ini dapat berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 di bawah judul Hagar dan Ismail.
Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau," kata Abram kepada Sarai. "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya berapa lama yang dibutuhkan oleh Opa dan Oma dalam sebuah penantian? Atau berapa lama sih Opa dan Oma mampu bersabar menunggu seseorang, menunggu waktu, menunggu kesempatan, atau menunggu jam makan mungkin ya, karena habis ibadah ini sudah hampir mendekati waktu untuk jam makan siang. Bagaimana Opa dan Oma? Berapa lama waktu yang Opa dan Oma sanggupi? Ya, Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mengapa saya bertanya seperti ini? Karena pada umumnya orang kita, manusia gitu ya, tidak mau berlama-lama dalam menunggu atau menanti sesuatu, menanti seseorang. Itu nggak mau berlama-lama. Rasanya kalau kita menunggu sampai berlama-lama, kita sudah mulai gelisah. Mungkin kita melirik jam di pergelangan tangan kita, atau kita bermain HP, melirik jam di HP kita. Aduh, udah jam segini kok masih lama ya, menunggu dia kok lama, menunggu waktu makan kok lama, saya sudah lapar atau saya sudah lelah, saya sudah capek gitu ya. Jadi umumnya orang
itu tidak mau berlama-lama menunggu, tidak mau berlama-lama dalam fase atau dalam masa sebuah penantian. Itu tidak mau. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, lebih sering akhirnya kita menyerah. Ya, mungkin akhirnya apa? Kalau dalam realitas sehari-hari kita, menyerah itu bisa kita tunjukkan dengan pergi meninggalkan tempat, marah dengan orang yang kemudian datang bertemu kita. Kamu sih terlalu lama, kamu terlambat, kamu ini dan begitu. Itu menyerah. Opa dan Oma tahukah, dalam menanti janji Tuhan atau dalam menanti jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita juga bisa berada dalam fase menyerah. Kita mulai tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Kita sudah berputus asa dengan harapan kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Artinya bukan langsung secara ekstrim langsung berpindah keyakinan, tapi meninggalkan Tuhan di sini perlahan-lahan ditunjukkan dengan cara meninggalkan doa, meninggalkan persekutuan, tidak mau lagi datang beribadah, tidak mau lagi bertemu dengan orang-orang yang kita anggap dia hanya akan mengingatkan kita kepada Tuhan. Contohnya pendeta misalnya ya, saya tidak mau lagi ketemu dengan bapak pendeta atau ibu pendeta dan sebagainya. Itu fase menyerah yang umumnya dialami setiap orang ketika dia merasa hidupnya tidak lagi berharga bagi Tuhan, ketika dia merasa bahwa Tuhan tidak mau mendengar dan menjawab setiap doa-doa di dalam kehidupannya. Apakah kita saat ini sedang dalam fase seperti itu? Opa dan Oma silahkan menjawabnya di dalam hati masing-masing. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, hal ini juga dialami oleh Abram, Sarai, dan Hagar dalam perikop kita pada hari ini. Sarai dalam rasa keputusasaannya. Kita tentu tahu bersama dalam situasi mereka pada saat itu, mereka diharapkan segera punya keturunan. Dan diharapkan pada saat itu keturunannya juga adalah seorang laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Dan ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Ada banyak doa-doa yang diberikan oleh para orang tua kepada setiap calon-calon mempelai yang akan menikah. Lalu mereka berdoa supaya segera cepat dapat keturunan dan kalau bisa langsung diberi anak laki-laki. Dalam satu peristiwa undangan pernikahan yang pernah saya hadiri, pernah saya datangi, ada doa yang pernah diucapkan oleh salah seorang kerabat kepada mempelai. Dia katakan begini kurang lebih, Tuhan berikanlah mereka anak segera mungkin. Berikanlah anak laki-laki sebagai anaknya yang pertama. Anak kedua dan ketiga terserah Tuhan. Opa dan Oma, ini betul-betul dinyatakan. Ini betul-betul diminta, dimohonkan oleh orang tersebut atau keluarga tersebut kepada mempelai perempuan dan laki-laki. Dan inilah situasi real yang dihadapi di sekitar kita. Ini juga yang dirasakan oleh Sarai. Dia merasa sudah menikah lama tapi belum mendapatkan keturunan. Itu menjadi sebuah aib di dalam dirinya. Dia merasa bahwa dirinya belumlah menjadi seorang perempuan seutuhnya karena belum memiliki seorang anak. Padahal ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya telah menyampaikan, mengutarakan bagaimana Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abram dan Sarai. Dalam keputusasaannya, apa yang dilakukan Sarai? Dia mengambil Hagar hambanya dan diserahkannya kepada Abram untuk menjadi istrinya dan berharap semoga dari Hagar ada garis keturunan yang akan diakui sebagai anak Abraham. Sehingga Abraham dapat
memiliki keturunan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, sayang sekali yang dilakukan oleh Sarai. Dia terburu-buru mengambil sebuah tindakan tanpa dia berpikir panjang. Dia terburu-buru menganggap bahwa Allah tidak mendengar setiap doa-doanya, tidak mendengar setiap harapannya, sehingga dia langsung memutuskan sebuah tindakan yang pada akhirnya ia menyesali perbuatan tersebut. Karena apa? Karena ketika Hagar mengetahui dirinya hamil, mengandung anak dari Bapak Abram, ia memandang rendah kepada Sarai yang adalah sebenarnya nyonyanya sendiri. Dia menganggap dirinya jauh lebih berharga dibandingkan nyonyanya yang belum juga mendapatkan keturunan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, ini kadang-kadang menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Mohon maaf sebagai kaum perempuan ya. Kadang-kadang sesama kaum perempuan justru saling menjatuhkan, bukan saling menguatkan, bukan saling menopang. Sikap Hagar yang ditunjukkan menjadi cerminan bagaimana orang yang diangkat dari kelemahannya, dari ketidakberdayaannya sebagai seorang hamba, diangkat menjadi seorang istri bagi tuan dari nyonyanya tersebut, tapi kemudian berubah menjadi kesombongan, berubah menjadi sikap yang tidak menyenangkan, atau bisa dianggap sebagai tidak tahu balas budi terhadap tuan dan nyonyanya. Dan sebagai sesama perempuan, seharusnya Hagar bisa menguatkan Sarai, bisa menopang Sarai, atau bahkan mendoakan supaya Sarai juga bisa mendapatkan keturunan seperti dirinya. Tetapi yang dilakukan adalah merendahkan Sarai, nyonyanya. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang sebagai sesama perempuan, kita selalu merasa diri ini lebih baik dibandingkan orang lain ketika kita sudah punya suami, ketika kita sudah punya anak, ketika kita sudah punya keturunan yang baik, yang punya gelar baik. Lalu kita melihat teman kita mungkin belum menikah, atau mungkin belum punya keturunan, atau mungkin belum punya cucu, atau bahkan mungkin ketika kita mendengar, oh cucu-cucunya, keturunannya tidak mendapatkan posisi yang baik dalam kehidupannya, pekerjaannya biasa-biasa saja. Kalau kita adalah seorang sahabat yang baik, kita tidak akan mengenal itu semua. Kita tidak akan melihat seseorang dari latar belakang atau karena keluarganya seperti apa dan bagaimana. Tapi kita akan merangkul, mengasihi, dukung mereka di dalam doa. Kadang-kadang sesama perempuan yang terjadi adalah saling menjatuhkan. Dan ini juga berlaku bagi setiap kaum laki-laki, opa dan oma. Persisnya adalah ketika seseorang berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang lain, kesombongan di dalam dirinya dapat muncul. Dan kemudian menjadikan dirinya menjadi lebih berkuasa, menjadi lebih arogan kepada temannya atau sahabatnya. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, dalam teks Alkitab kita pada hari ini kita melihat bagaimana ternyata pengambilan keputusan yang terlalu terburu-buru, yang tanpa dipikirkan matang-matang, itu tidak membawa konsekuensi yang baik. Kalau saja Sarai mau mendengar, kalau saja Sarai mau bersabar, kalau saja Sarai mau membawa pergumulannya di dalam doa kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan, maka Sarai dapat menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan bukankah memang dia akan menggenapi hal itu? Walaupun dia sempat mentertawakan berita bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Dia berkata, tidak mungkin, saya ini sudah tua, saya ini sudah tutup haid. Masa iya saya akan memiliki seorang anak? Dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Bukankah kalau Tuhan sudah berkehendak, apa yang dianggap tidak mungkin oleh manusia,
menjadi mungkin di tangan Tuhan. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, menanti janji Tuhan memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak mendengar. Kita merasa Tuhan tidak mengingat kehidupan kita. Tapi mari kita belajar pada perikop kita hari ini. Lebih baik kita menunggu janji-janji Tuhan digenapi, dibandingkan kita memikirkan rencana-rencana dan mengambil tindakan berdasarkan pemikiran kita sendiri, yang mana hasilnya belum tentu akan membawa kebaikan dan justru mungkin saja akan membawa lebih banyak ketidakbaikan bagi diri dan orang lain. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, Allah selalu mendengar. Allah selalu mengiringi setiap langkah kita. Yang Ia inginkan adalah kesetiaan kita untuk selalu berharap kepadanya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, pengingatan untuk kita bersandar penuh pada janjinya. Amin. Oma Opa, beberapa hari yang lalu kami datang berkunjung ke rumah Oma Wery untuk memberikan kata-kata penguatan untuk Oma setelah beberapa waktu lalu ditinggalkan oleh suami terkasih, Opa Jasin. Saat ini kita akan melihat serangkaian videonya. Mari kita saksikan rekaman video tersebut. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sudah berada di rumah sahabat kita, Ibu Wery. Puji Tuhan kami boleh bertemu dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur karena beberapa hari selama ini Tuhan ada bersama dengan Ibu Wery, karena kita tahu juga beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 31 Agustus yang lalu, Tuhan telah memanggil teman hidup, kekasih, suami tercinta dari Ibu Wery dari sisinya, sehingga sekarang berada di rumah Bapa. Dalam kesendiriannya kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan Ibu. Kami hadir di sini, kita hadir di sini sebagai ucapan syukur sekaligus penghiburan dan menguatkan Ibu Wery. Kami juga mohon maaf karena mungkin agak terlambat, tapi semuanya itu pasti karena sudah ada waktunya. Memang waktunya saat inilah yang terbaik kami boleh berjumpa dengan Ibu Wery. Baik Opa Oma, kita akan mengadakan acara syukur sedikit. Pertama-tama kita akan bernyanyi, kemudian kita akan mendengar cerita Ibu Wery tentang Opa Yasin, dan nanti akan kita akhiri dengan pemberian tanda kasih dari Persekutuan Lansia, kemudian kita tutup dengan doa. Baik Opa Oma, kita akan menyanyikan satu lagu, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.
kalau anak-anak kan sering berkunjung Ya, atau betul. Oma Wery berdatang ke sana Iya, ya. iya, betul. Jadi Oma Wery nggak kesepian lagi karena selama ini tinggal berdua di rumah ini bersama Iya. Opa Yasin. Kami dari Persekutuan Lansia datang untuk melihat keadaan Oma Wery ya, karena sudah beberapa bulan kita tidak bertemu dan sudah seharusnya lah kami datang untuk berkunjung. Sekaligus ingin melihat keadaan atau mendengar cerita dari Oma Wery supaya teman-teman lansia, karena waktu itu memang kan tidak bisa hadir waktu pada saat acara pelepasan Opa Yasin. Mungkin Oma Wery bisa bercerita sedikit saat-saat akhir Opa Yasin seperti apa gitu supaya teman-teman lansia bisa mendengar ceritanya. Shalom, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau sharing sedikit ya mengenai Opa Yasin. Nah, hari ini tepat nggak kerasa ya, udah 2 bulan 2 ya. bulan ya. 2 bulan. Begitu cepet sampai rasanya nggak percaya kalau saya ini sekarang udah sendirian gitu. Betul-betul nggak percaya. Juga Tuhan udah memproses saya selama 1 bulan. Opa di rumah sakit 1 bulan ya. 1 bulan di Tanggal rumah berapa sakit. itu waktu itu sakitnya? Tanggal berapa ya? Pokoknya 1 bulan ya. 29 Juli Langsung diopname selama 1 bulan ya. waktu itu. Langsung diopname dengan harapan kan kita kepengennya Opa sembuh ya. Tapi malah pergi. Ya memang sudah waktunya Oma. Waktu itu sakit apa ya si Opa? Opa banyak penyakitnya. Ada jantung. Ternyata ginjal ngikut-ngikut. Ginjalnya buruk. Terus syaraf, Parkinson yang membuat Opa tuh seperti stroke gitu, itu syaraf Parkinson. Parkinson itu, jadi Parkinson itu saya juga kaget kenapa kok Opa ada Parkinson. Karena selama ini kita nggak pernah lihat Opa begini-begini. Jadi ternyata Parkinson itu bukannya tangannya begini-begini aja, bisa juga dari bibir, dari jalan gitu ya. Jalannya udah berubah gitu ya. Susah, berat. Berat, terus terus kadang-kadang nyeruntul gitu. Ngerti nggak Ibu, nyeruntul tuh? Lemas gitu. Enggak, bukan, jalan tiba-tiba cepet gitu. Itu Parkinson, saya nggak tahu jadi kayaknya nggak bisa di stop begitu. Itu bahaya banget gitu. Nah itu yang terakhir ini Parkinsonnya itu kira-kira 6 bulan udah mulai memburuk, sangat memburuk. Itu kan hubungannya dengan syaraf di otak ya. Jadi udah ada syaraf juga. Jadi dokternya ada 6, ginjal, paru, syaraf, jantung, dokter internis Bona ya, sama satu lagi anestesi karena mau dilakukan operasi. Yang waktu itu jatuh ya. Nah itu jatuh bukan karena dia begitu licin di situ, bukan. Karena Parkinsonnya itu jadi nggak keseimbangan. Dan sebelumnya Opa tuh waktu pas ulang tahun kan bulan Juli ya, tanggal 29 Juli Opa ulang tahun, tiba-tiba ada di kolong meja makan. Jatuh. Merosot Bu. Iya. Itu saya juga nggak ngerti ya, itu ada Opa mengalami Parkinson ya. Itu yang benar-benar itu yang mengganggu otaknya. Otak kan segala macam ya, yang memerintah segala macam kan. Nah itu udah di situ rusak. Dokter juga bilang karena usia. Iya. Umur berapa sekarang? 80 pas ya. Jadi lewat sebulan ya Opa meninggalnya ya. Jadi nah itu di rumah sakit itu udah nggak ada komunikasi sama saya. Tapi sadar tapi nggak bisa komunikasi. Cuman kalau saya datang pas udah lagi waktu masih di ruang rawat inap, baru masuk tuh ya berapa hari, itu masih bisa ngomong. Iya. Masih bisa ngomong. Terus saya selalu ceritain kucing.
Si Opa Yasin suka kucing. Dia tuh paling sayang sama kucingnya. Sekarang kucing-kucingnya di mana? Ada tadi Masih dipelihara sama Oma. kasih makan aja. Kasih makan. Nah itu, jadi Opa kalau semangatnya kalau saya ceritain si Item, si Godfrey itu yang kuning ya, yang paling kesayangannya dia. Itu kalau Opa di tempat tidur, pintu terbuka, dia mesti naik, nyelusup di kakinya. Udah gitu aja. Tuh Opa senang banget, itu bahagia dia. Jadi Opa meninggal waktu itu tanggal 31 Agustus. terus langsung dibawa ke rumah. Langsung dibawa ke rumah. Terus tanggal 1-nya kita bawa ke San Diego Hill, dimakamkan di San Diego Hill. Itu jadi nggak ada komunikasi, nggak ada pesan-pesan apa. Jadi nggak ada pesan ya? Nggak ada pesan, jadi itu kita selalu berdua. Saya kalau ingat itu rasanya kepengen nangis, nyesel gitu. Tapi kan selama ini udah banyak apa yang diucapkan Opa itu sudah pesan-pesan juga sama banyak, ini. Nggak harus pengajarannya, Iya. pendidikannya buat saya Iya, gitu ya. iya. Kamu begini ini begini udah banyak, tapi belakangan apalagi 1 bulan itu nggak komunikasi. Kalau saya datang saya cuma bilang gini, Pak, ini saya kan pegang langsung tangannya, saya doa dulu, tumpang tangan di sini. Saya bilang pas amin, saya jadi doanya tuh doa ngomong, doa. Terus apa namanya, amin, dia ayo amin, cuma mulutnya bergerak, berarti dia dengar kan. Ada reaksi lah. Ada reaksi. Terus kalau saya bilang, Papa kalau dengar Wawi datang, Wawi saya selalu biasain Wawi gitu ya, datang coba ini genggam tangannya. Terus dia genggam tangan saya. Terus dia nggak mau lepas kayaknya, berarti kan ada reaksi, berarti dia sadar ya. Terus mau ngomong apa, nggak bisa ngomong, Bu. Iya. Terus saya suka lihat ada air mata di sudut matanya. Ya itulah yang jadi penyesalan saya, mau ngomong apa gitu, mau mesen apa gitu. Iya. Tapi kita percaya bahwa ya memang sudah selesai, tugasnya Opa sudah selesai ya. Jadi mungkin selama ini sudah banyak yang diomongkan sama Opa, Oma bisa ingat-ingat, itu menjadi kenangan buat Oma. Iya, jadi kita bersyukur ya Oma karena semuanya sudah berjalan dengan baik sampai pemakaman ya. Lancar Jadi, ya. Oke. Nanti sekarang saya akan mau menyampaikan bahwa dari Persekutuan Lansia, mohon maaf juga terlambat, kami ada memberikan tanda kasih. Ini adalah apa yang kita kumpulkan selama ini ya Oma ya. Jadi sebagai tanda bahwa kami turut kehilangan Opa Yasin yang selama ini sama-sama bersekutu, rajin datang ke gereja, walaupun itu hari Minggu, hari Rabu, Persekutuan Lansia. Jadi ini sebagai tanda kasih dan tanda sebagai kami ikut merasakan kehilangan buat Oma. Semoga Oma merasa terhibur, tidak dilihat dari jumlahnya, tapi lihatlah bahwa ini sebagai bentuk perhatian dari kami. Terima kasih banyak nih, terima kasih Bu, repot-repot begini. Sambil dibentuk. Kesini Bu. Opa Oma, Bapak Ibu, lansia anugerah yang diberkati Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Atas nama pribadi, keluarga, maupun teman-teman sekalian, saya menyampaikan turut seperasaan duka atas kepergian dan kembalinya Opa terkasih, Opa Yasin, kembali kepada Tuhan beberapa waktu yang lalu. Saya pribadi perkenalan awal dengan Opa Yasin, artinya berbicara secara langsung, walaupun saya sudah sering lihat berjemaat atau beribadah di gereja, tetapi secara langsung ngobrol itu adalah pada saat
di kolam renang. Beliau waktu itu melihat saya berenang dan menyarankan, Pak Todo, Bapak kepalanya terlalu tenggelam. Saya nggak tahu kenapa sudah langsung bilang menyebut Pak Todo, mungkin karena saya waktu itu majelis, beliau melihat dan tahu nama saya. Oh, terima kasih Pak Yasin, saya akan betulin, saya coba. Terus dia lihat ternyata memang tidak bisa gitu. Saya bilang ya udahlah Pak Opa, mungkin ini memang saya orang kampung, belajar renangnya juga di kali, gitu. Apalagi beliau di dalam setiap situasi menyanyikan lagu kesayangannya. Duh, maaf ya bahasa Spanyol, lupa saya judulnya. Ya begitulah, beliau orang yang baik hati, yang memberikan apa yang dia miliki untuk orang lain. Pembantu mertua saya yang tadinya menemani mertua untuk berenang, dari yang tidak bisa berenang sama sekali, itu bisa berenang, bahkan canggih sekali, gayanya pun seperti gaya perenang. Di dalam kesehariannya berjemaat pun demikian, meskipun Pak Yasin tidak terlalu banyak berbicara, tetapi beberapa kali memberikan saran, atau bahkan kalau kita bilang, Opa nanti kita isi pujian ya gitu. Minggu depan, oh iya saya minta lagunya, saya minta ini. Beliau tuh mempersiapkan dengan serius. Mempersiapkan dengan serius apa yang akan dia berikan kepada Tuhan. Satu contoh teladan yang saya pribadi sangat terkesan dengan almarhum, bahwa beliau adalah pribadi yang taat, baik, dan setia kepada Tuhan. Saya imani atau kita imani semua bahwa Opa Yasin sudah bersama dengan Tuhan, dan biarlah keluarga terus diberi kekuatan dan penyertaan di dalam menjalani kehidupan keluarga sepeninggal Opa Yasin. Oma Wery yang sekarang sekaligus berfungsi sebagai ayah, tentunya mendapat tugas lebih di dalam menjalankan kehidupan, terutama kehidupan iman maupun kehidupan keluarga. Mencapai dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai Ibu Wery. Ibu Wery, saya juga tahu orang yang taat dan dekat kepada Tuhan, dan pasti Tuhan menyertai Ibu. Itu saja mungkin Bu Wery. Sekali lagi, Tuhan akan menyertai Bu Wery di dalam setiap kehidupan dan perjalanan, baik pribadi maupun dengan keluarga. Amin. Baik, Opa-Oma semua, kita sudah mendengar kisah dari Oma Wery. Biarlah doa-doa kita terus kita panjatkan supaya Tuhan memberikan terus kekuatan kepada Oma Wery dan keluarga, sehingga kepergian Opa boleh menjadi kenangan kehidupannya selama ini. Apa yang diucapkan Opa menjadi kenangan yang indah bagi keluarga. Kita akan menutup dengan sebuah lagu yang menjadi kesukaan bagi Opa Yasin dan Oma Wery, dan pernah kita sama-sama membawakannya bersama Persekutuan Lansia. Kiranya lagu ini menjadi kekuatan juga, karena lagu ini bercerita tentang
sebuah istana di mana Opa Yasin kita percaya sudah ada di istana tersebut. Ya, puji Tuhan. Mari kita Oma Wery kita nyanyikan Istana Bagiku. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kami sepanjang hari dalam kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang terus kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih untuk peribadahan yang boleh kami ikuti. Terima kasih untuk pelayanan dari Ibu Pendeta Tini, Ibu Elvi, dan Kak Agnes di dalam ibadah lansia. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa. Engkau berkati juga secara khusus kaum lansia Tuhan dalam kelemahan fisik mereka, dalam usia senja mereka, dalam kemampuan mereka untuk terus berkarya. Kiranya Engkau tetap mengasihi dan memelihara hidup mereka. Berkati anak cucu mereka Tuhan agar senantiasa sehat dan tetap penuh dengan sukacita meski kami masih harus menjalani aktivitas di tengah masa pandemi ini. Kami mengucap syukur ibadah lansia dapat terus kami lakukan meski masih harus dengan keterbatasan. Kami juga berdoa untuk Oma Wery dan Bunda Sandra yang akan dan yang sudah menjalani operasi. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan Oma Wery dalam masa senjanya. Engkau berkati Bunda Sandra dalam masa pemulihannya. Engkau berkati mereka dan kiranya kekuatan dan sukacita senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar kehidupan kaum lansia POUK Citra Grand senantiasa beroleh sukacita dan kedamaian. Tuhan yang Maha Pengasih, kami terus berdoa bagi pengurus gereja POUK Citra Grand agar dengan penuh kesukacitaan dan ketulusan, kerendahan hati, setia melayani Tuhan. Dan kami juga terus berdoa agar pandemi ini dapat segera usai sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan di dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan berseru. Kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, saat ini kita masuk untuk memberikan persembahan. Seperti biasa diingatkan kepada Oma Opa yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening operasional gereja atau membawanya saat ibadah lansia kembali normal. Kita mau angkat satu pujian yang mengucapkan syukur kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur
persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang di kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasannya pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kau yang berkati persembahan ini Tuhan. Kau berkati setiap pribadi yang mengelolanya Tuhan, agar ini untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Oma Opa, kita telah tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami berterima kasih juga untuk Ibu Elvi sebagai pemusik, kemudian Pendeta Tini sebagai singer, dan juga terima kasih kepada Oma Opa yang senantiasa setia mengikuti ibadah lansia. Saat ini kita mau menutup ibadah ini dengan mengangkat pujian Tuhan, Ku Mau Menyenangkan-Mu. Menyenangkan dan senangkan hati Tuhan, hanya itu kerinduan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.